Atau dia wanita-wanita terhormat. Seorang wanita terhormat, dia lihat dari dalam rumahnya ada laki-laki yang tidak terhormat. Ya katakanlah laki-laki yang terkenal suka mengganggu wanita. Kalau dia keluar ke sumur itu pasti diganggu. Sementara waktu sholat akan keluar, maka saat itu dia boleh bertayamum, adanya air sama dengan tidak ada air. Allahu, Allahu, Allahu. Tinggal dikembalikan kepada kualitas iman, ya, dan kualitas amal soleh kita. Tidak sama derajat RT dengan derajat lurah. Iya kan? Lurah tidak sama dengan camat. Untuk menjadi camat, lurah butuh waktu yang panjang. Tidak sama derajat camat dengan wali kota. Kalau camat dengan wali kota saja beda selevel, membutuhkan waktu yang panjang dan pengorbanan yang besar, bagaimana derajatnya, levelnya RT dengan wali kota. Jadi orang-orang biasa itu sangat sulit menjangkau derajat orang-orang yang beriman. Sudahlah dia beriman, lalu kemudian juga mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini berkaitan dengan fiqhut tayammum. Ya, fikih tayammum. Tayammum itu adalah pengganti wudu dan pengganti mandi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, apa Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka berwuduklah. Berwuduk ini maksudnya apa? Usaplah atau basuhlah wajah kalian, kemudian tangan sampai kedua sikut, lalu menyapu kepala atau membasuh bagian kepala seperempat, atau minimal dalam madhab Syafi'i 3 helai rambut, lalu kemudian dari ujung kaki sampai di atas mata kaki. 4 anggota tubuh dalam wudhu yang wajib dibasuh dan diusap. Ya. Itu kalau orang yang muhdits, statusnya hadas kecil. Adapun kalau dia mujnib, kalau dia orang yang junub, saat hendak mengerjakan sholat, maka untuk mengangkat junubnya, menghilangkan junubnya, dia harus mandi wajib. Jadi kalau wudhu dia dapat mengganti hadas kecil, adapun mandi besar, mandi junub dapat mengangkat hadas besar atau mengangkat junub. Akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu tayammum? At-tayammum secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja, bermaksud, ya. Al-qasdu. Adapun secara istilah, mengusap anggota tubuh tertentu dengan tanah atau dengan debu. Ya, dengan debu. Untuk kemudian dengan syarat-syarat tertentu agar orang tersebut dibolehkan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu. Kita jelaskan ini definisinya. Mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Ya. Mengusap wajah menggunakan kedua telapak tangan dengan debu. Ya. Dan telapak tangan sampai melewati kedua sikut. 2 anggota tubuh saja, dan itu perbedaan tayammum dengan
dengan wudhu. Hanya saja tayammum ini disebut oleh para ulama thaharah daruriyah. Thaharah pengganti wudhu dan mandi secara darurat. Karena ada sebab-sebab tertentu yang ada keadaan-keadaan tertentu di mana seseorang tidak mampu menggunakan air atau tidak menemukan air. Maka dia diperbolehkan untuk bertayammum. Di sini tidak ada keraguan akhwat sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin mohon maaf di antara kita, mungkin di antara ibu-ibu ada yang sudah menopause, ada juga yang belum, masih produktif, masih masih menjalani masa-masa haid. Jika seandainya masih dalam masa haid, lalu kemudian sudah selesai masa haidnya, biasanya 8 hari atau 9 hari atau 10 hari. Pada hari terakhir, haid berhenti jam 10 atau jam 11 malam. Jam 11 malam katakanlah. Berarti dia sudah suci. Membolehkan dia beribadah, baik ibadah sholat, membaca Al-Quran, tawaf, atau melayani suami, maka dia diwajibkan mandi junub dulu. Ya kan? Sekarang posisinya, keadaannya wanita tersebut sudah tengah malam. Jam 11 malam. Berarti apa yang harus dia lakukan? Kalau dia suci, masih di dalam waktu sholat tertentu, maka masih wajib baginya melaksanakan sholat di mana waktu dia suci. Nah, kalau dia suci di antara Isya dan subuh, jam 11 malam berarti antara Isya dan subuh. Masih banyak waktu sholat Isya. Maka dia masih wajib mengerjakan sholat maghrib dan sholat Isya. Mengapa demikian? Karena sholat maghrib adalah sholat yang boleh dijamak dan pasangannya adalah sholat Isya. Kecuali kalau dia suci di masa atau di waktu sholat maghrib. Maka yang dia kerjakan hanyalah sholat maghrib dan tidak wajib mengganti sholat asar. Mengapa demikian? Karena sholat asar bukanlah pasangan dari sholat maghrib. Sudah keluar waktunya. Jadi kalau dia suci, berhenti darah haidnya di waktu sholat asar, berarti dia mengqadha sholat zuhur, lalu mengerjakan sholat asar. Karena ini pasangan, boleh dijamak. Demikian pula Isya dan maghrib. Nah sekarang, untuk mengerjakan sholat Isya, dia tak mampu. Dia tak boleh kecuali harus mandi dulu. Mandi junub atau mandi haid. Ya kan? Nah, ibu ini baru saja dioperasi. Operasinya lukanya besar. Dan dokter sudah mengatakan, ibu kurang lebih 2 minggu ibu belum boleh mandi dulu. Sebab kalau maksa mandi nanti satu bertambah parah atau minimal memperlambat kesembuhan. Ya kan? Sementara dia sudah harus mandi karena untuk mengangkat junub haid. Nah, dalam keadaan seperti ini dia diperbolehkan untuk bertayammum. Dalilnya mana? Surah Al-Maidah ayat ke-6. Wa in kuntum marada وإن كنتم مرضى أو على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط. Kalau di antara kalian ada orang yang sakit, kalian sakit, itu masuk di situ. Orang luka karena operasi, memang mungkin dia sehat, tapi itu dianggap sakit. Ya kan? Maka adanya air waktu itu sama dengan tidak ada air. Nanti insya Allah ada pembahasan sebab-sebab seseorang dibolehkan bertayammum. Jadi karena sakit itu.
Nah, bagaimana caranya untuk dia bisa sholat maghrib dan isya? Berarti cukup bertayamum. Nah, karena dia sudah berniat tayamum, ya kan? Dia tayamum berniat untuk sholat, lalu dia kerjakan sholat jam 11 malam, oke? Maghrib dan isya. Lalu setelah sholat suaminya mohon maaf minta dilayani hasratnya, maka tayamum yang dia lakukan untuk sholat tadi membolehkan dia untuk melayani suami. Tidak perlu bertayamum lagi. Tapi kalau sebaliknya, jika dia mendahulukan melayani suami, lalu tayamumnya itu diniatkan untuk melayani suami, ya kan? Ternyata setelah bertayamum, suaminya mengatakan, mohon maaf saya harus berangkat sekarang. Tiba-tiba dapat telepon dari bos keluar. Berarti tidak jadi melayani suami. Tapi dia masih berstatus tayamum, baru saja bertayamum. Maka tayamum tersebut tidak boleh digunakan untuk sholat isya dan maghrib. Kenapa demikian? Karena dia niatkan hanya untuk melayani suami dan bukan untuk sholat. Itu tingkatan niat tayamum yang paling rendah. Sekarang kalau dia ingin menyentuh Al-Quran, Al-Qurannya berantakan di rumah, kemudian dia ingin rapikan. Dia tayamum untuk menyentuh Al-Quran. Ternyata setelah menyentuh Al-Quran, dia ingin sholat, mengerjakan sholat, misalnya witir sebelum tidur. Maka sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena niat tayamum hanya untuk membolehkan dia menyentuh mushaf dan bukan untuk sholat. Dan karenanya selalu kita anjurkan kalau bertayamum langsung niatnya listibahatis sholat, agar dibolehkan mengerjakan sholat meskipun niatnya bukan untuk sholat. Kenapa demikian? Supaya kalau tidak jadi sholat atau selesai sholat lalu tidak sempat tayamum lagi, suami atau menyentuh Al-Quran sudah boleh dilakukan. Itu yang paling tinggi. Ya. Akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab yang membolehkan seseorang tayamum. Ya. Supaya tidak banyak yang dihafal, kita sederhanakan bahasanya. Satu saja, tidak menemukan air. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian sakit dalam perjalanan atau buang air besar atau menyentuh wanita. Di sini menyentuh wanita Imam Syafi'i mengatakan sentuhan biasa. Dan kenapa kalau seorang suami selesai berwudu menyentuh istrinya batal wudunya? Kenapa? Karena Imam Syafi'i memahami bahwa lamastumun nisa, menyentuh wanita ini, istri ini adalah sentuhan biasa. Adapun tiga madhab, tiga imam lainnya mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh adalah bahasa kiasan dari menggauli. Maka menyentuh istri setelah berwudu tidak membatalkan wudu. Ya kan? Dalam madhab Syafi'i istri tidak boleh disentuh kalau kita sudah berwudu. Loh kan mahram Pak Ustadz? Istri bukan mahram dalam definisinya. Karena mahram itu orang wanita yang haram untuk dinikahi. Kan wanita sudah, istri kita sudah kita nikahi. Iya kan? Nah, itu alasan yang kedua. Tapi yang paling inti adalah memahami lamas di sini artinya sentuhan biasa. Nah, kita ambil pendapat jumhur. Seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian mau mengerjakan sholat, falam tajidu ma'an, lalu tidak menemukan air untuk berwudu dan mandi, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka cukup baginya untuk bertayamum. Tayamum saya sudah jelaskan tadi. Oke? Nah, berarti intinya adalah tidak menemukan air atau tidak ada air. Baik, tidak ada air, cabangnya menjadi dua. Poinnya dua. Tidak ada air secara hakiki,
Yang kedua, ada air tapi seperti tidak ada air. Ya kan? Ada air tapi seperti tidak ada air. Kalau ini ada air, memang benar-benar ada air. Saya boleh minum. Mohon izin minum boleh? Nah, tadi tidak ada air secara hakiki. Di limbah ini sudah terjadi kekeringan 3 bulan lamanya. Kota Gorontalo. Mau pergi ke Tanjung Kramat sekalipun tidak menemukan air kecuali di laut. Masalahnya jaraknya. Masa iya setiap sholat kita datang ke Tanjung Kramat? Kalau kita sudah tahu daerah satu kota ini tidak ada air, maka saat itu langsung tayamum setiap masuk waktu sholat. Namun, ya itu kalau kita mukim. Kalau kita dalam keadaan safar, lalu melewati satu tempat, ternyata di tempat itu sedang terjadi kekeringan, maka tidak boleh langsung mengambil langkah tayamum kecuali setelah berusaha mencari air. Sudah masuk waktu sholat, berarti kita sudah harus mandi atau berwudu. Kita dituntut untuk harus mencari air. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa jarak yang ditentukan seseorang mencari air, dan kalau tidak menemukan di dalam jarak itu dia sudah boleh untuk bertayamum? Kalau dalam madhab Maliki ditentukan 2 mil. Madhab Hanafi 1 mil. Tapi kita ambil madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i insya Allah lebih ringan. Kita mencari air ke depan, ke samping kanan, ke arah kiri atau ke belakang, jaraknya kurang lebih 300 meter. 300 meter atau 6,000 khutwah. 6.000 khutwah langkah. Yang kurang lebih dikonversi di meter itu 300 meter. Kurang lebih. Tidak pas juga, cuma supaya mudah untuk diingat. Haddul Gauth. Haddul Gauth adalah jarak di mana seseorang kalau minta tolong masih kedengaran suaranya. Kalau saya di sini dikejar oleh harimau, lalu saya minta tolong, tolong ada harimau. Maka orang yang mendengarkan suara saya berarti masih jarak Haddul Gauth. Suara saya masih kedengaran. Maka masih wajib untuk saya datangi mencari air. Atau ketika saya tanya, apakah di situ ada air? Dia bilang ada air, berarti kedengaran. Meskipun jauh tetap saya harus datangi. Itu Haddul Gauth. Kalau memang sudah yakin sampai di 300 meter itu ke depan, lari lagi ke samping kanan, lari lagi ke arah kiri, ke belakang, tidak menemukan air, dan sudah yakin sekali tidak ada air, maka saat itu langsung bertayamum. Tapi kalau masih ada, oh jangan-jangan mungkin di sini tidak ada air. Tapi kalau saya naik di atas gunung itu saya akan melihat sumber air. Berarti dia harus datang lagi, karena masih ada apa? Masih ada prasangka. Masih wajib untuk mencari air. Berapa jarak lagi yang diperbolehkan? Berapa jarak lagi yang diperbolehkan? Kurang lebih 2,8 kilometer. Atau kita bulatkan 3 kilometer. Kalau sudah sampai, dia haddul qurb. Batasan yang dekat. Kalau sudah sampai 3 kilometer, lalu ternyata 50 meter dari 3 kilometer itu ada sumber air, sudah tidak wajib lagi datang ke sumber air itu. Apalagi waktu sholat sudah mau keluar. Tapi kalau, oh ini Ustadz baru 500 meter, tapi waktu sholat sudah mau keluar. Sebentar lagi mau maghrib, tinggal 10 menit. Yang saya perkirakan kalau saya datang lagi ke sumber air itu, akan keluar waktu sholat. Maka saat itu tayamum dan kerjakan sholat zuhur dan asar. Ya ceritanya dia kan musafir, berarti boleh menjamak. Ya kan? Baik. Akhwat sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang yang kedua. Ada air tapi seperti tidak ada air. Yang pertama tadi contoh sakit. Ya katakanlah semua kamar mandi di rumah ini full baknya. Ya apa boleh buat, kita sedang sakit tidak boleh dipakai. Berarti sama dengan tidak ada air. Ya kan? Orang sakit, operasi. Ya. Atau karena misalnya air yang teramat dingin dan tak mampu memanaskannya. Ada air. Tapi sangat dingin.
Dan kita tidak ada uang untuk membayar orang atau menyewa orang memanaskan air. Atau kita tidak mampu memanaskan air, mau cari kayu bakar, mau cari di mana? Sulit sekali. Maka dinginnya air tersebut membolehkan seseorang untuk bertayamum. Tapi ingat, dalam poin air dingin jangan sembarangan. Harus ada usaha. Satu, beli air panas. Yang kedua, kalau tidak ada air panas, usaha sendiri memanaskan air. Nah, kalau sudah berusaha tidak ada juga, tidak dapat juga, maka boleh bertayamum. Jangan paksa. Loh Ustaz, saya tidak yakin kalau tidak mandi. Lalu dia paksa dan meninggal. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Amr bin As. Ya, Amr bin As. Dia pemimpin pasukan dalam satu peperangan. Ghazwatu Dzatis Salasil. Ketika di malam hari dia mendapati cuaca yang sangat dingin dan air sangat dingin. Lalu dia mimpi basah. Mimpi basah berarti apa? Junub. Karena salah satu faktor seseorang mimpi basah itu perjalanan panjang, safar, faktor capek. Kalau mimpi basah, mimpi berhubungan tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Demikian pula ibu-ibu. Bermimpi tapi tidak mendapati ada, mohon maaf, di pakaian dalamnya tidak basah maka tidak wajib mandi. Tapi kalau menemukan ada cairan di pakaian dalam kita, maka wajib mandi. Karena ukurannya adalah melihat cairan. Ya. Nah, ketika datang waktu sholat subuh, sudah masuk waktu sholat subuh, Amr bin As tidak mampu menggunakan air dan tidak mampu memanaskannya karena dingin. Maka kemudian dia bertayamum lalu memimpin sholat subuh. Memimpin sholat subuh. Sahabat-sahabat lain adalah orang yang berwudu, mereka dipimpin oleh orang yang bertayamum padahal sedang junub. Berarti boleh Pak Ustadz? Orang yang berwudu, jamaahnya berwudu dipimpin oleh imam yang bertayamum, boleh. Ini salah satu dasarnya. Ya. Lalu para sahabat lain menceritakan kisah ini di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, wahai Amr, ya, wahai Amr, kok berani sekali kamu memimpin sholat subuh sementara kamu dalam keadaan junub? Shallaita bi ashabika wa anta junub. Kamu sholat memimpin sahabat-sahabatmu sementara kamu dalam keadaan junub. Lalu Amr mengatakan, tadzakartu qaula Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat firman Allah. Ya, saya teringat firman Allah, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Saya yakin betul kalau saya pakai air dingin itu mungkin saya akan mati, saya sakit dan saya akan mati. Sehingga saya bertayamum. Apa yang terjadi? Apakah Nabi menyalahkan Amr bin As? Tidak. Nabi diam sambil tersenyum. Wajhud dalalahnya adalah diamnya Nabi dan senyumnya Nabi menunjukkan bahwa air dingin menjadi penyebab seseorang boleh bertayamum, tapi dengan syarat telah berusaha untuk memanaskannya. Ya. Berarti air dingin, air ada, tapi sama dengan tidak ada air. Contoh lain adalah sumber air yang dekat, namun khawatir atas diri kita, harta kita, kehormatan kita. Misal, kita sedang musafir, kita banyak bawaan kita bawaan yang berharga. Kalau kita tinggalkan di satu tempat dan kita mencari air, sangat khawatir. Begitu kembali ke tempat di mana barang-barang kita taruh, barang-barang sudah ludes habis, diambil orang. Maka tidak perlu mencari air, langsung tayamum untuk menjaga harta. Atau antara kita dan sumber air itu ada penghalang. Ada ancaman, baik manusia maupun hewan buas. Misalnya, dulu ya, ibu-ibu tahu sumber air, sumur itu pasti di luar rumah. Apalagi orang di kebun. Ketika dia mau keluar rumah untuk wudhu, sudah masuk waktu sholat, ternyata dia lihat dari dalam rumahnya, sumurnya sedang dijaga oleh 2 ekor harimau. Yang kalau dia keluar rumah pasti terancam oleh harimau. Sementara dia tunggu kapan harimau meninggalkan sumur itu.
sebentar lagi mau keluar waktu sholat, maka dia boleh bertayamum. Ada air sama dengan tidak ada air. Atau dia wanita-wanita terhormat. Seorang wanita terhormat, dia lihat dari dalam rumahnya ada laki-laki yang tidak terhormat. Ya katakanlah laki-laki yang terkenal suka mengganggu wanita. Kalau dia keluar ke sumur itu pasti diganggu. Sementara waktu sholat akan keluar, maka saat itu dia boleh bertayamum, adanya air sama dengan tidak ada air. Tapi kapan dia boleh kapan tayamumnya batal? Nanti masuk insya Allah di poin-poin yang membatalkan tayamum ya. Karena di situ ada pengecualian. Masih tersisa waktu sholat, ternyata harimaunya sudah pergi, laki-laki bajingan itu sudah pergi. Kalau masih tersisa waktu sholat, dia wajib berwudu dan mengulang sholatnya. Karena uzur, halangan itu sudah hilang. Ya, ada kaidah mengatakan majaza li udrin batala bizawali. Sesuatu yang boleh karena halangan, karena ada penghalang, maka kembali kepada keadaan semula dengan hilangnya penghalang tersebut. Kemudian, atau orang yang di dalam penjara. Di penjara dia kalau mau sholat, tidak diperbolehkan untuk berwudu, berarti tayamum. Iya kan? Atau orang yang sumber air sulit untuk diakses. Contoh, dia menemukan sumur. Ini musafir. Menemukan sumur untuk berwudu ada air. Tapi dia cari-cari, tidak ada ember, tidak ada tali. Dapat talinya, embernya tidak ada. Dapat embernya, talinya tidak ada. Kalau ada ember, gampang talinya. Kalau tidak ada tali, tinggal cari kayu, istilahnya kokaito. Iya kan? Dulu begitu, tidak ada tali pakai kokaito. Ambil itu pohon jambu, kemudian ada yang begininya, ambil pakai itu ember. Masalahnya ada kokaito, tidak ada ember. Ada air saat itu sama dengan tidak ada air. Berwudu. Ustadz, kenapa tidak langsung masuk ke dalam sumur aja? Boleh, tapi sebelum masuk bilang dulu, ada pesan-pesan terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ma'assalam. Kemudian ada air, tapi sama dengan tidak ada air. Ada air, tapi cukup untuk minum satu keluarga. Ada air, tapi cukup untuk minum dalam kereta perjalanan masih 5 jam lagi. Sementara air di toilet kereta api putus. Kalau kita pakai air untuk minum, untuk tayamum, maka 5 jam kita akan dehidrasi. Demikian pula orang yang haji dan umroh. Ya kan? Bekal airnya cukup untuk dia minum. Berarti dia boleh bertayamum. Atau ada air cukup untuk memasak, untuk adonan. Atau ada air cukup untuk kasih minum hewan. Dia bilang, Pak Ustadz, walau boti taluh ngodoromu. 1 drum ini air. Cuma dia bilang ke sana, saya punya sapi 15 ekor Pak Ustadz. Berarti 1 drum itu cuma cukup untuk 15 ekor sapi. Iya kan? Maka saat itu dalam kondisi begitu cukup bertayamum dan air biarkan untuk hewan-hewan itu. Sampai untuk anjing pun ada air. Boleh cukup kita gunakan untuk berwudu. Tapi ternyata ada air, ada anjing yang sedang membutuhkan minum, maka kita bertayamum dan kasih air untuk minum anjing. Subhanallah. Ya. Ini keringanan. Baik, kita masuk pada ketentuan tayamum dulu. Ketentuan tayamum. 1 sholat 1 tayamum. Untuk sholat fardu, kalau ibu-ibu jamak, maka sholat zuhur 1 tayamum, setelah sholat zuhur, sebelum iqamah, bertayamum untuk sholat asar. 1 sholat, 1 tayamum. Yang kedua, tidak boleh bertayamum kecuali sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh bertayamum kecuali sudah masuk waktu sholat. Kalau kita berwudu, sholat zuhurnya jam 12, lalu kita berwudu jam 11, maka wudu kita sah dan sholat kita sah. Adapun tayamum tidak berlaku. Kalau sudah azan sholat zuhur, barulah boleh kita bertayamum. Ya. Untuk asar tayamum lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kalau dia sholat sunnah?
Ada khilaf di sini. Kalau sholat sunnah, maka cukup 1 kali tayamum, silahkan berkali-kali sholat sunnah. Tentu ibu-ibu sakit, tidak mampu menggunakan air. Lalu mau sholat tarawih dan witir, 23 rakaat. Maka 1 tayamum untuk 23 rakaat boleh. Jangan tiap 2 rakaat tayamum, berat juga. Ya kan? Nanti setelah sholat suami datang, suami takut semua, kaget dia. Kenapa? Cemong. Mukanya penuh dengan debu. Dia bilang, ma bada amun tau uti, ma merekola uti bada. Jadi itu ketentuan dalam tayamum. Saya tambahkan lagi, mumpung saya ingat, untuk ibu-ibu. Sama dengan wanita yang istihadah. Selesai berhenti darah haid. Hari kemudian keluar darah. Ada bercak-bercak merah. Ya kan? Mungkin 1 sampai 2 hari. Lalu dia bingung. Pak, mohon maaf saya belum bisa melayani. Allah, ampuni saya belum bisa sholat. Tidak, Anda tetap sholat. Tetap baca Quran. Tetap layani suami. Kenapa? Karena darah istihadah, tetap wajib sholat, tetap wajib layani suami, baca Quran dan seterusnya. Semua ibadah boleh dilakukan. Tapi ketentuannya, untuk wanita istihadah tidak boleh berwudu kecuali menjelang detik-detik takbiratul ihram. Begitu dia wudu langsung sholat. Tidak boleh ada aktivitas lain. Sebelum berwudu, pastikan sudah ganti, mohon maaf, celananya. Karena pasti ada darah, ada kotoran itu. Atau dicuci. Ya. Jika dalam proses sholat, di dalam waktu sholat, Allahu Akbar, takbir yang kedua, kita merasakan ada darah istihadah yang keluar dari kubul, maka lanjutkan sholat karena darah istihadah yang keluar dalam sholat tidak mempengaruhi sholat. Demikian pula dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya penyakit salasu baul. Penyakit yang sedikit-sedikit keluar air kencing. Sedikit-sedikit keluar air kencing. Maka orang seperti ini tidak boleh berwudu kecuali menjelang detik-detik sholat. Ya, begitu wudu langsung sholat. Tidak boleh ada aktivitas makan dulu. Karena pasti akan keluar najis. Ya kan? Adapun kencing itu keluar dalam waktu sholat, maka la yadurrus sholat, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Baik, sekarang mubtilatut tayammum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudu? Semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Ya, dari kubul dan dubur. Apapun itu keluar. Kalau keluar emas, Pak Ustadz, ya keluar emas juga. Perak mau apa, berlian juga tetap batal. Apalagi ya? Tidur, naum amik, naum mustaqir. Naum yang tidur yang memang sampai tidak sadar. Apalagi dia bersandar. Batal. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dalam mazhab Syafi'i, kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Itu batal. Cuma pertanyaannya, kenapa pegang-pegang kemaluan orang lain? Baik dengan telapak tangan maupun dengan punggung tangan. Batal. Telapak tangan, punggung tangan kalau menyentuh itu batal, kecuali dengan kuku kan? Tidak. Tapi ini khilaf ya, ada khilaf di situ. Kalau dengan telapak lebih terasa. Kalau dengan punggung tidak. Ya. Apalagi bersentuhan suami istri. Kalau kita bermadhab Asy-Syafi'i batal dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Ada penghalang? Di sini ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau ada penghalang tidak batal. Baik, itu yang membatalkan wudu, semua membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Demikian juga kalau menyentuh, mohon maaf, menyentuh dubur. Bedakan pantat dengan dubur, mohon maaf sekali. Kalau menyentuh halaqatud dubur, maka itu batal. Ya. Kemudian yang kedua yang membatalkan tayamum. Hilangnya udzur membatalkan tayamum. Contoh, hudurul ma,
melihat air otomatis membatalkan tayamum. Nawaitu, nanti terakhir kita praktek, ingatkan saya. Nawaitu tayammum listibahati sholati. Kalau wudu apa? Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asgar. Saya berniat untuk wudu. Saya berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar. Tapi bedakan dengan apa? Tayamum. Ya, terima kasih. Bedakan dengan tayamum. Kalau tayamum, saya berniat tayamum untuk dibolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Makanya dia disebut dengan toharah daruriyah, toharat bersifat darurat. Kapan hilang itu uzur, maka sudah wajib untuk bertayamum, wajib untuk mandi dan wajib untuk berwudu. Contoh, selesai dia bertayamum, ya, ternyata ketika dia menuju tempat sholat, maka dia melihat air, maka seketika batal tayamumnya. Sekarang, Ustadz, saya dalam sholat, sudah rakaat kedua. Kemudian setelah itu saya yakin, saya mendengarkan ada suara air. Dan saya yakin ada air. Apa yang terjadi? Atau pas Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Begitu dia tengok ke kiri, ada air. Apa yang dia lakukan? Ini boleh, ada dua pilihan. Batalkan, wudhu kembali, sholat ulang. Atau selesaikan sholat, kemudian ulangi lagi. Itu berlaku untuk siapa, Ustadz? Berlaku bagi hadar, bagi orang yang mukim. Tapi untuk musafir, kalau sudah selesai, bukan lanjut. Kalau musafir tetap batalkan. Lalu ulangi wudhu kemudian sholat. Kalau musafir sudah selesai sholat, maka tidak wajib mengulang. Ya. Kalau untuk orang mukim, dia tayamum karena tidak menemukan air. Waktu dia sholat, ternyata keran bunyi. So aktif ulang ini PDAM. Ya, 3 hari putus PDAM. Maka seketika langsung batalkan sholat. Kalaupun dia lanjutkan sholat, tidak ada guna. Karena saat itu juga selesai sholat dia harus mengulang. Jadi mengulang sholat hanya berlaku bagi orang yang hadar, yang ada di tempat dia tinggal. Adapun musafir dan bertayamum karena adanya air sama dengan tidak ada air, sakit, yang sumur tadi, yang ada harimau tadi, masih ingat? Itu tidak wajib mengulang. Tidak wajib mengulang. Apalagi yang karena ada air tapi untuk masak beras, masak nasi, adonan, minum air, minum hewan ternak, itu tidak wajib mengulang. Cukup satu saja itu. Musafir meskipun Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata lihat air, maka tidak wajib mengulang sholat. Baik, itu ya. Sekarang kita praktekkan. Kita praktek pakai madhab Asy-Syafi'i. Karena kita kebetulan berada di Indonesia yang mayoritas madhab Asy-Syafi'i. Mudah. Ketentuan syarat-syarat di dalam tayamum dalam madhab Asy-Syafi'i adalah su'idan thayyibah. Tidak sah tayamum dalam madhab Syafi'i menggunakan debu yang menempel di dinding-dinding rumah atau debu yang ada di belakang jok pesawat dan jok-jok mobil. Jadi dia harus tanah, harus debu yang ada di tanah. Dia cari tanah yang suci. Tapi ingat harus tanah sendiri. Jangan mentang-mentangkan ini tanah ini milik Allah semua Pak Ustadz. Lalu dia bertayamum dari tanah milik orang. Tanah sengketa apa lagi? Tanah magsubah, al-ardul magsubah, tanah yang sedang terampok. Ya, atau dia merampok itu. Tanah itu kemudian digunakan untuk tayamum, maka tayamumnya menjadi haram. Jadi ambillah dari tanah kita. Langsung di atas tanah
atau kita keruk pakai sendok, kemudian kita taruh di atas meja, di atas kertas. Ya, ya katakanlah sekarang saya ingin mempraktekkan berandai-andai saudari kita sakit, naudzubillah, ada di rumah sakit. Dia bilang saya mau sholat. Saya bermadzhab Syafi'i, di dinding rumah sakit bersih, tidak mungkin ada debu kan? Rumah sakit itu coba gesek-gesek begini, yakin 1 jam gesek begini telapak tangan tidak akan menemukan debu. Maka kita bantu dia carikan debu yang suci, lalu letakkan, hamparkan di atas kertas HVS misalnya atau kertas koran, lalu laksanakan rukun-rukun tayammum. Nawaitu berniat, nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Kalau tidak mampu melafazkan niat dengan bahasa Arab, maka cukuplah di dalam hati. Mahallun niyya al-qalb, tempatnya niat untuk bekerja adalah hati. Baik. Menepukkan kedua telapak tangan. Di sini ada sunnah-sunnahnya. At-tasmiyah, sebagaimana kita berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pukulkan ke tanah. Lalu tiup. Nah, untuk kacamata tetap dibuka. Pasti ya. Kemudian kopiah harus diangkat. Sebab ukurannya adalah batas tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu sini, kemudian batas telinga sini, kiri dan kanan. Dia tiup, itu sunnah. Karena kalau tidak ditiup memang luar biasa cemongnya. Selama mengusap jangan diangkat. Usapan ringan, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan, oh Ustadz, saya tahu saya punya status ini junub, berhubungan dengan suami. Jadi tidak cukup ringan dengan begini, memang harus bikin begini Pak Ustadz. Dan ingat, tayamum sebagai pengganti mandi junub dan pengganti wudu, tata caranya sama, tidak ada perbedaan. Ringan. Mudah sekali. Baik, oh iya, saya contohkan. Kalau sudah di sini, lalu diangkat, berarti masih tersisa setengah. Diangkat tangannya, maka harus ditepuk lagi. Karena kalau dilanjutkan itu sudah musta'mal. Tidak sah untuk kita pakai. Lanjutkan lagi. Berarti jangan diangkat. Sudah, oke? Untuk wajah, cincin dan jam tangan tidak pengaruh. Tapi untuk tangan, cincin harus dilepas. Ya, cincin harus dilepas. Cuma ini susah. Jadi bayangkan saya sudah terlepas. Jam tangan dilepas. Lalu tepukkan untuk yang kedua. Tiup. Nah, ini indahnya saja, tidak ada ketentuan khusus ya. Telapak tangan dibagi dua. Jari dari tengah ke atas, kemudian telapak tangan ke bawah. Jari dengan jari ketemu. Ya, perut jari ketemu dengan punggung jari. Ya. Dari ujung. Usapan ringan tidak apa-apa, atau ditekan juga tidak masalah, sampai melewati sikut. Ya, sampai melewati. Jangan diangkat. Jangan diangkat. Kalau diangkat jadi musta'mal. Jadi tinggal diputar lagi, masih menempel. Kemudian punggung tangan berperan untuk dalam lengan dan jari tetap menempel. Nah, sampai pastikan, hati-hati di sini. Kalau sudah di pergelangan tangan jangan teruskan. Karena kalau diteruskan maka yang tangan kanan harus menepuk lagi sebab sudah musta'mal. Tercampur dengan ini. Jadi cuma sampai di pergelangan, lalu supaya mudahnya jari ketemu jari. Oke, sampai di sini, kemudian jari ketemu jari, ibu jari maksudnya. Kemudian selanjutnya sama. Oke. Kalau ada yang begini-begini, ya sah juga. Cuma itu indahnya supaya lebih rapi. Itu tata cara tayamum. Saya tambahkan satu poin lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, tidak ada bapak-bapak, cuma saya sendiri. Ada satu di belakang. Cuma orang dua yang paling ganteng di sini. Ibu-ibu. Oh iya, Masya Allah.
Ibu-ibu, kalau ada orang yang tidak mampu menggunakan air, pada saat bersamaan kulitnya alergi dengan debu, dan dia harus sholat, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia paksakan pakai debu, memang molesi beti laku, babangka. Ada orang begitu, dan itu bahaya. Dan dalam Islam tidak boleh, dalam agama ini la dharar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri. Wala taqtulu anfusakum. Maka orang seperti ini kondisinya, dia sholat faqidut tahurain, sholat tanpa wudu, sholat tanpa tayamum. Mengikuti madhab siapa? Saya rinci saja, sekedar pengetahuan. Imam Malik mengatakan kalau ada kondisi seperti itu, orang ini tidak wajib sholat dan tidak wajib mengganti jika sudah sembuh. Satu. Kedua, madhab Abu Hanifah, saat di waktu sholat tidak wajib melaksanakan sholat, tapi ketika dia sudah boleh menggunakan air dan sudah bisa menggunakan debu, maka dia wajib mengqadha sholat. Untuk Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan wajib sholat ala hasbi halihi, tanpa ada wudu dan tanpa ada tayamum. Tapi ketika dia sudah mampu menggunakan air dan debu, maka wajib mengulang. Bedakan mengulang dengan mengqadha. Kalau mengqadha ganti, kalau ulang. I'adah dengan qadha beda. Mazhab Hambali tetap sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum dan tidak wajib mengqadha. Sekarang bagaimana statusnya orang-orang yang umroh? Mulai dari Indonesia 12 jam dalam pesawat, lalu air toilet terbatas dan memang tidak diperuntukkan untuk berwudu. Ada air, rata-rata temannya pun bawa air cuma 1 gelas atau 1 botol aqua, air mineral. Kalau dia bilang saya pinjam air kamu, dia bilang saya mau minum apa? Saya dehidrasi nanti, ya kan? Maka kondisi seperti itu karena tidak adanya air boleh kalau dia berpegang pada madhab Syafi'i, maka dia tidak sah bertayamum dari jok pesawat. Satu. Kalaupun menggunakan madhab lain, apakah yakin ketika menepukkan tangan di jok pesawat ada debu? Pesawat saja sebelum berangkat steril, dibersihkan, ya kan? Sementara kalau kita bilang, Pak Ustadz, kita mau bawa debu saja dari ini boleh. Setengah sendok bisa dipakai 500 orang, setengah sendok. Itu subhanallah. Boleh. Pokoknya orang satu kelompok 10 orang bawa setengah sendok saja. Jangan bilang-bilang, jangan sampai ketahuan sama pramugari. Karena kenapa dilarang? Sebab nanti mengotori pesawat. Kan gitu. Kalau sebawa kertas, taruh di meja pesawat, insya Allah tidak. Nanti setelah itu dibungkus lagi. Persoalannya ini juga dilarang. Kalau memang bebas, lolos ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti itu menjadi satu solusi. Sekarang memang kita terdeteksi bahwa debu, ditahan. Di sana juga tidak sah bertayamum dan tidak ada air untuk kita minum, kita pakai berwudu. Kalaupun kita paksa berwudu nanti kasihan dehidrasi. Berarti solat dia faqidut tahurain. Nanti tinggal, kalau saya sarankan, kan cuma 3 solat kan? Tidak 5 waktu solat kan habis di pesawat. Maka solatlah di pesawat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Alasan mazhab Syafi'i adalah lihurmati waktu sholat, sebagai penghormatan terhadap waktu sholat, dan sampai di Saudi, Mekah atau Madinah mengulang sholat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Di dalam penyampaian barangkali ada kesalahan, ada kata-kata saya yang salah dan khilaf, tolong dimaafkan. Dan saya tutup kajian saya pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.